Hai, halo. Minga datang lagi nih spesial buat kamu ya. Kita bakal ngebahas soal alur cerita film. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal film yang berjudul Memory. Film Memory ini berfokus pada Alex Lewis, pembunuh bayaran profesional yang ternyata mengidap penyakit Alzheimer, penyakit pada otak yang menyebabkan menurunnya daya ingat. Tugas Alex semakin rumit ketika ia menyadari bahwa kontrak yang telah dia sepakati mengharuskannya membunuh anak di bawah umur. Dia pun bertekad membatalkan kontrak itu dan berbalik memburu orang-orang dalam sindikat kejahatan yang mempekerjakannya. Lantas gimana keseruan film ini? Langsung aja kita ke dalam alur cerita. Berlatar belakang di sebuah rumah sakit, seorang kakek-kakek menyamar menjadi dokter. Kakek ini bernama Alex. Entah apa motifnya. Adegan berpindah di dalam kamar pasien. Seorang pemuda berambut kribo hendak membawakan bunga kepada pasien yang tak lain adalah ibunya. Pria kribo ini tiba-tiba dicekik dari belakang hingga tewas. Di mana dokter memakai masker itu ternyata adalah Alex yang sedang menyamar tadi. Di lain tempat terlihat dua orang sedang berbincang. Pria memakai jas abu-abu ini merupakan seorang pelanggan. Sang ayah dari gadis berumur 13 tahun ini merupakan seorang germo dengan tega menjual anaknya kepada lelaki hidung belang yang ingin bercocok tanam. Namun saat pria memakai jas abu-abu masuk berdua dengan gadis kecil bernama Beatrice, si kecil yang agresif menyayangi ayahnya ini menemukan sebuah alat. Berteriaklah Beatrice hingga sang ayah mendengar dan menyebabkan keributan. Ternyata pria jas abu-abu ini merupakan seorang anggota FBI. Di sini sang ayah dengan tega menjadikan Beatrice sandra. Polisi berjas abu-abu bernama Vincent mencoba membujuk ayah Beatrice. Hingga ketika ia merebut pistol sang ayah, mereka berdua terjun menghantam mobil. Ayah Beatrice berdarah-darah dan meninggal seketika itu juga. Di lain tempat, Alex mendapatkan undangan dari seorang bernama Morrigan, merupakan bos Alex dari waktu ke waktu. Mori menyuruh Alex untuk menyelesaikan suatu hal, tapi di sini Alex menolak karena dirinya sudah tua dan waktunya pensiun. Lalu, Maury menyodorkan segepok uang dan mengatakan orang seperti kita tidak akan pernah pensiun. Di sini, Alex hanya terdiam dan akhirnya menyetujui permintaan Morrigan. Di tempat penampungan anak, Vincent menemui Beatrice yang sedang dipenjara sementara. Vincent mencoba berbicara, tapi Beatrice masih tetap menyalahkan semua kejadian kepada Vincent. Vincent kemudian memujuk Beatrice dengan janji akan memindahkan segera ke tempat yang lebih layak. Malamnya, di sebuah rumah mewah, pemiliknya bernama Alice. Nampaknya Alice kedatangan tamu tak diundang. Ketika membuka pintu rumah, tiba-tiba Alex muncul, mendorong dan menodongkan senjatanya kepada Alice. Alex lalu menyuruh Alice untuk mengambilkan barang. Dibukalah brankas yang hanya Alice yang tahu. Ketika sudah dibuka, Alice hendak melawan. Tapi Alex dengan sigap menyekik Alice hingga pingsan. Lalu Alex pun mengambil barang itu dan segera pergi. Keesokan harinya, saat Vincent mengendarai mobil bersama dengan Linda, Vincent sangat khawatir. Meski Linda seorang wanita multitasking, tapi yang namanya berkendara dengan belajar kamus juga bisa membahayakan nyawanya. Lalu sampailah mereka berdua di kantor. Di sana mereka bertemu dengan istri Alice dan Komandan Nussbaum. Di sini Alice memberikan laporan terkait perampokan yang terjadi di rumahnya. Vincent lalu menanggapi ceritanya dan yakin kalau agen khusus Nussbaum yang duduk di sebelah Alice telah menjelaskan dengan detail terkait pekerjaannya dan Vincent akan segera bergegas pergi menemui Mora agar tidak perlu mengulang cerita. Di lain tempat, Alex si killer menemui kakaknya di panti jompo. Kakak Alex ini menderita penyakit Alzheimer. Di sini Alex sangat tahu dengan penyakit kakaknya. Dan dia pun mencoba menghibur sang kakak dengan harapan agar kakaknya senang bisa bertemu dengannya. Di kantor polisi, penanganan eksploitasi anak sedang diadakan rapat dadakan, lalu Nussbaum mengatakan kalau detektif bernama Marquez diberhentikan sementara dari tugas di Amerika dan akan dikembalikan lagi ke Meksiko. Vincent nampaknya keberatan karena tugas mereka dalam penyelidikan masih belum selesai dan tenaga serta pengalaman detektif Marquez sangat dibutuhkan. Nussbaum mengatakan semua ini karena penyelidikan ini masih belum mendapatkan hasil dan bukti yang real. Marquez kemudian mengatakan sebenarnya bukti itu banyak sekali di Meksiko. Tapi ketika Marquez datang ke Amerika Serikat, situasinya menjadi beda lagi.
Setelah itu Vincent mengantarkan Beatrice ke tempat yang lebih baik, yaitu rumahnya sendiri. Istri Vincent rupanya sudah mengetahui tentang masalah ini. Vincent mengatakan kalau Beatrice adalah sakau. Istri Vincent rupanya sudah mengetahui tentang masalah ini. Vincent juga mengatakan tentang Beatrice kalau keamanan adalah prioritas utama. Malam itu Alex melancarkan aksinya, target berikutnya ternyata adalah Beatrice. Di sini kita akan mengetahui motif sebenarnya Alex membunuh para targetnya. Itu dikarenakan Alex mendapatkan misi untuk membunuh para saksi agar kedepannya para penjahat berduit bisa lolos. Namun Alex ketika melihat Beatrice, ia malah tidak jadi membunuhnya karena meski Alex seorang pembunuh, ia memiliki hati dan juga umurnya sudah bau tanah. Lalu keesokan harinya, Alex ini langsung menemui aganya bernama Borden. Dan tanpa ragu, langsung menghajarnya sampai jatuh. Alex sangat marah karena ia tidak mau membunuh anak kecil. Daripada membunuh anak kecil, lebih baik ia memutuskan kontraknya. Alex juga akan mengancam jika tidak memutuskan kontrak itu, bukti di tangannya akan diberikan kepada polisi. Lalu, keesokan paginya di kantor, seorang wanita bernama Davana mendapatkan telepon dari Borden. Borden melaporkan semua kejadian yang dialaminya tentang flash disk dan kontrak Alex yang ingin segera mundur. Malamnya di sebuah bar, Linda bersama dengan Marquez. Di sini mereka curhat. Marquez menceritakan kengerian kejadian masa lalu saat ia menginvestigasi kasus ini, di mana kalung yang ia pakai berjumlah 6 dan ada nama dari setiap korban yang ia tangani dulu. Mulai dari kejadian itulah, Marquez bertekad akan menangkap siapa dalang di balik pembunuhan dan perdagangan manusia ini. Yuk, subscribe dulu, like dan kasih kritik atau saran kamu di kolom komentar untuk channel GetTube. Supaya kami tambah semangat membuat konten yang berkualitas untuk kamu nikmati. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya gengs. Terima kasih. Di hotel tempat Alex menginap, nampaknya ia selesai bercocok tanam dengan wanita yang ia temui di bar kemarin. Alex yang mengalami kepikunan bermimpi tentang kematian Beatrice. Dan di lain tempat, ternyata benar, mimpi Alex kenyataan. Beatrice mati dengan keadaan mengenaskan, tertembak di kepalanya. Alex pun mencoba bertanya kepada wanita itu, apakah dirinya memang tadi malam ada di kamar bersamanya? Wanita itu menjawab benar, berulang kali. Alex lalu memperingatkan kepada wanita itu agar segera pergi dan menutup pintu jika ada seseorang yang datang kepadanya. Alex kemudian pergi menuju mobil. Di sini sambil membawa senjata. Ia sudah curiga kalau dirinya diikuti oleh seseorang yang merupakan pembunuh Beatrice tadi malam. Dan di sini wanita yang bersama Alex baru saja keluar dari lift langsung meninggal. Alex kemudian melawan penembak jitu lainnya. Setelah berhasil meringkusnya, Alex menghajar tanpa ampun, serta membunuh orang yang mengikutinya dengan mobil yang sudah terpasang bom. Alex pun berhasil lolos. Setelah itu, polisi ke TKP. Dan di sini, si petugas khusus sudah menemukan bukti kalau ledakan mobil ini disengaja. Dan mayat yang ia temukan terdapat luka tembak dari senjata yang sama seperti kematian Beatrice, si gadis bocil 13 tahun. Vincent melanjutkan pekerjaan. Di sini sambil bermain biliar, Vincent bertemu dengan Marquez. Ternyata selama ini Marquez tidak pulang ke Meksiko. Marquez mengatakan kalau selama ini tidak ada yang peduli terhadap Beatrice kecuali aku, kau dan Linda. Aku bisa melakukan hal-hal yang kau dan dia tidak bisa. Kau tahu? Dan di sini Marquez tidak mempedulikan otoritas Nussbaum lagi karena ia sekarang bebas. Malam itu di tempat gym, Borden sedang berolahraga. Akan tetapi dari arah depan, Alex muncul di balik kaca dan tanpa ampun langsung membunuh Borden. Setelah itu, Alex pergi ke markasnya. Di tempat itu nampaknya Alex memiliki kenangan buruk. Ketika mereka berada di ruang bawah tanah, Alex mendengar dan melihat semua bukti tentang penjualan manusia dan gadis-gadis bocah. Di foto itu terdapat Davana dan anaknya. Dan juga ada anak Davana yang melakukan cocok tanam dengan gadis di bawah umur, Beatrice. Di sini Alex terlihat menutup laptop dan sangat sedih sekali melihat anak kecil diperlakukan seperti itu. Malam itu juga Vincent ke TKP. Di sini mereka masih belum menemukan siapa pembunuh yang sebenarnya. Lalu Vincent dan Marquez menemui Nyonya Borden. Di sini mereka berdua mencoba menanyakan semua tentang Borden. Namun Nyonya Borden ini malah seakan tidak tahu apa-apa dan menutupinya. Keesokan paginya, anak Davana bernama Randy menemui sang ibu. Randy sangat ketakutan karena tadi malam Borden meninggal. Di
Di sini Randy merasa nyawanya terancam. Sang ibu mencoba untuk menenangkannya. Dia juga sudah merencanakan semuanya agar besok setelah pesta, Randy bisa pergi dari El Paso. Malamnya pesta yang dilakukan Randy sudah dimulai. Di sini Vincent, Linda, dan Marquez sudah menunggu kedatangan Alex yang menargetkan Randy. Vincent yang mulai curiga, ia menemukan pecahan botol dan segera ia memanggil Linda dan Marquez untuk bergegas ke kamar Randy. Namun, sudah terlambat. Alex ternyata sudah berada di kamar itu dan Randy harus mati kali ini. Vincent dan kawan-kawan yang mengejar sudah ketinggalan, mencoba mengejar Alex. Begitu juga Marquez. Tapi di sini Vincent kena jebakan Alex. Di sini Alex mencoba berbicara baik-baik dan memberitahu kalau dirinya mati. Mereka semua tidak akan tahu yang sebenarnya. Setelah kabur dari Vincent, nampaknya Alex terluka karena tembakan dari Marquez tadi. Dengan badan yang sudah rentan, Alex hebat mampu menahan sakit dari timah panas itu. Keesokan harinya mereka nampaknya menemukan sebuah petunjuk. Berangkatlah Marquez ke toko lama tempat Alex berada. Di sini Marquez berkeliling tapi tidak menemukan apapun dan Alex yang berada di bawah bersiap menembak jika ia ketahuan. Tapi ternyata Marquez tidak menemukan apa-apa dan bergegas pergi. Malamnya gantian, sekarang pihak FBI yang dipimpin Vincent menggerebek basecamp Alex. Di sini Vincent menemukan tempat persembunyiannya dan menemukan beberapa perban bekas luka serta laptop. Namun di lain sisi, malam itu juga Alex pergi mengincar Davana. Di hari itu Davana memiliki pengawal yang sangat ketat. Sulit bagi Alex yang sakit mampu menerobosnya. Akan tetapi Alex dengan 1000 cara mampu melewati penjagaan dan sampai ke tempat Davana. Di sini Davana dan penjaganya merasa terancam. Hingga ketika Alex berhasil menodong senjata, penjaga Davana memukul Alex dari belakang sampai pingsan. Ketika di kantor sedang asik mengobrol, Linda datang dan mendapatkan sebuah paket kalau itu dari toko roti Alex. Isinya ternyata sebuah flash disk yang disimpan Alex. Setelah melihat dari isi flash disk itu, mereka menyerahkan kepada Komandan Nussbaum. Reaksi Nussbaum kaget saat melihat hal itu dan bertanya dari mana mereka dapat. Vincent kemudian bertanya, "Lantas sekarang kau mau ini bagaimana?" Vincent nampaknya sudah menebak kalau orang berkuasa tak mau dengan hal itu. Setelah itu pengawal Davana datang mengantarkan Alex ke rumah sakit untuk dirawat. Vincent sempat adu mulut dengan penjaga Davana. Lalu ia masuk ke kamar untuk berbicara dengan Alex. Di sini Alex menceritakan semua kejadian yang dialami, mulai dari ia disewa oleh Davana sampai ia membunuh bawahan Davana. Vincent di sini memberitahu meski Alex akan menjadi saksi, tapi Alex tidak bisa karena dirinya adalah seorang pembunuh bayaran yang tidak mungkin bisa dipercaya. Alex juga meminta bantuan kepada Vincent untuk mengingat lokasi di mana Alex menyimpan bukti panggilan Davana yang ia simpan di flash disk. Setelah itu Vincent menemui pimpinan. Ia tidak mau mengambil resiko karena Alex menderita Alzheimer tingkat lanjut. Vincent kemudian mencoba mencari bukti lain, yaitu sebuah rekaman Davana saat melakukan kejahatan. Pimpinan menyetujui, jika itu benar, pimpinan akan membuka kasusnya. Malam itu di rumah sakit, Alex kedatangan tamu tak diundang, yaitu seorang dokter pribadi milik Davana ingin membunuh Alex. Tapi di sini Alex sigap dan melawan balik dokter itu. Akibat hal itu, para polisi pun bergegas menjaga. Di sini Alex menyandra dokter itu dan berniat ingin bertemu dengan Vincent. Vincent pun pergi untuk menemuinya. Ketika di depan pintu, Vincent menyuruh semua untuk berhenti menembak. Tapi dari ruang kendali, seseorang menyuruh sniper untuk menembak Alex. Akan tetapi bukan Alex, ternyata si dokter yang terkena tembak. Si Alex pun langsung melompat ke dalam mobil. Alex sangat marah karena si Jalang Davana menyuruh FBI untuk membunuhnya dan ia juga yakin mungkin mereka akan membunuh Vincent juga nantinya. Setelah memberitahu sebuah kata yaitu Barry, Alex keluar dan seketika itu juga diberondong sampai tewas. Keesokan harinya Vincent dan Linda terlihat mengemasi barangnya hingga Vincent sadar kalau kata Barry yang diberitahu Alex adalah sebuah sandi. Kemudian ia menghampiri toko roti Alex. Di tempat itu, ia akhirnya menemukan suara telepon dari Davana yang mengancam Vancamp. Dan di sini keributan sudah terlihat lagi. Pimpinan dengan otoritasnya mengatakan kalau rekaman suara ini tidak cukup. Si pembunuh harus hadir di sini. Dan juga kita tidak akan bisa menang melawan Davana dengan kekayaannya yang sangat melimpah itu. Karena kemarahan dan menantang bosnya, Vincent pun dilibur panjangkan oleh Nussbaum dan berlalu pergi.
Malam itu juga setelah penangguhan Vincent, ketika ia merayakan dengan Linda, di rumah Davana ia harus meninggal dengan gorokan di leher oleh seseorang yang misterius. Dan ketika mereka berdua di bar, diberitakan kematian Davana. Lalu orang yang membunuhnya ternyata Marquez yang sudah sangat benci terhadap Davana. Film pun berakhir.